komunikasi apa nyata yang ada di dalam isi yang diberikan orang itu biasanya tidak sesuai dengan realita yang diucapkan oleh orang yang ngasih itu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, kita hadir lagi di Sapa Pak Kontak. Kali ini Sapa Pak Kontak mengunjungi SMP 1 Sukorejo yang beralamatkan di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dan kebetulan SMP 1 Sukorejo ini adalah salah satu film favorit pada waktu lomba film pendek yang diadakan oleh DPC Granat Kabupaten Pasuruan. Film ini telah ditonton lebih dari 4.000 pemirsa. Dan luar biasa, film yang berjudul Bingkisan Hitam ini benar-benar menampilkan film yang bagus yang bisa memberikan pelajaran bagi anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu, kita hadir di sini dalam acara Sapa Pak Kontak untuk berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan guru yang sempat pemain film, juga dengan sutradaranya dan juga dengan salah satu pemainnya. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk SMP 1 Sukorejo. Yang pertama adalah beliau Kepala Sekolah SMP 1 Sukorejo. Beliau adalah Bapak Haji Anjar Zunanto, MPD. Beliau adalah yang selama ini membina, mengarahkan, kemudian mensukseskan bagaimana SMP 1 Sukorejo ini dengan simpulnya Bijinus ini benar-benar menjadi sekolah favorit. Kemudian ada di samping saya, samping kanan saya ini Pak Guru, yaitu Pak Kholili, yang di dalam film Bingkisan Hitam beliau adalah sebagai salah satu pemainnya. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita sutradara yang mengarahkan film ini menjadi sebuah narasi yang bagus dari awal sampai akhir, meskipun dengan durasi cuma 10 menit, tapi film itu bisa memberikan pendidikan, yakni Ibu Ita F. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau pemirsa semuanya melihat film Bingkisan Hitam, tentu ada seorang pemain yang melafadzkan Al-Quran dengan begitu tajwidnya, makhrajul hurufnya, semuanya kelihatan sempurna. Dan pemainnya dalam melakukan adegan-adegannya begitu bagus. Dialah Ananda Darmaska yang jadi pemain utama dalam film Bingkisan Hitam. Oleh karena itu, mari kita berbincang-bincang dengan pihak sekolah bagaimana dalam membuat film ini sehingga film ini menjadi tontonan yang menarik bagi kita semuanya. Pak Anjar, kami ingin bertanya bagaimana proses pembuatan film ini. Dari sekolah itu siapa informasinya sehingga kemudian turut serta melakukan. Terima kasih. Informasi awal. Baik, selama proses untuk syuting ini mengalami kendala Bapak. Misalnya kan begini, ini kan pada waktu itu kan masih sekolah ya, masih ada PPKM kalau tidak salah ya. Anak-anak kan sekolah, kemudian melakukan syuting. Apa kemudian kebijaksanaan yang diambil oleh Pak Kepala Sekolah sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar anak-anak ini, Pak? Ya, untuk pelaksanaannya memang setelah pembelajaran kita membelajarkan sampai pukul 10.15. Pak Anjar, selama proses syuting ini mengalami kendala nggak? Karena kan saya lihat pelaksanaan lomba itu kan dimulai tanggal 13 sampai dengan 25 Desember ya. Itu kan anak-anak masih belajar, ada PPKM. Kemudian bagaimana Pak Anjar mensiasati sehingga tidak mengganggu konsentrasi anak belajar, Pak? Ya, kalau masalah kendala ya memang ada kendala, tapi mungkin hanya di peralatan syuting. Tapi untuk waktu tidak ada kendala karena pelaksananya setelah pembelajaran. Pulangnya pukul 10.15 digunakan oleh Bapak Ibu guru dan teman-teman tim IT untuk syuting itu dengan anak-anak. Guru dan wali murid. Kalau di SMP 1 Sukorejo ini Bapak, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah untuk menseleksi pemainnya ini? Apa
apakah kemudian dari siswanya semuanya atau bagaimana? Monggo dijelaskan. Ya, saya kira untuk menyeleksi mungkin lebih jelasnya Bu Ita ini yang lebih memahami. Ya, jadi Bu Ita nanti bisa menjelaskan bagaimana cara menyeleksi anak-anak. Ya, jadi kalau saya secara detail teknis saya tidak tahu. Terus terang, jadi yang menyeleksi ini Bu Ita sebagai guru ekstrakurikuler teater. Oke, Bu Ita ya. Oke, Bu Ita kalau boleh saya tanya, ini film Bingkisan Hitam itu apa sih Bu isinya film itu? Kok dinamakan judulnya Bingkisan Hitam? Itu apa isinya? Kemudian pesan yang disampaikan dalam film ini itu apa itu? Seperti ini. Sebelumnya saya bilang untuk bingkisan hitam tujuannya itu pertama ada pada apakah dia mengantar barang atau di dalam itu adalah benda. Dan ternyata itu awalnya tidak tahu kalau dalamnya adalah apa, yang penting dia dapat uang. Jadi intinya ini si anak ini ingin berbakti, ingin dapat pekerjaan, ingin dapat uang untuk membantu pekerjaannya. Dia tidak tahu bahwa dalamnya itu narkoba, begitu kan? Oke. Jadi selama yang menurut skenario ini ibu sendiri yang bikin. Berikutnya itu yang perlu saya tanyakan, selama proses syuting sampai dengan editing sampai selesai kemudian diserahkan pada kami, itu butuh waktu berapa lama itu? Air mata, seandainya marah juga harus kelihatan marah secara natural. Kalau dibuat-buat kan tidak bagus. Oleh karena itu saya belajar teater, jadi harus benar-benar memilih pemain yang sesuai dengan karakter. Jadi ibu ini di sekolah SMP 1 Sukorejo Indonesia mengajar teater. Mengajar bahasa Indonesia juga ada setengah teater. Luar biasa Bu Ita ini ya. Di samping keahliannya di bidang bahasa dan sastra, ternyata mempunyai kemampuan di bidang teater, sehingga kemudian mampu mengajar anak. Ini di samping saya juga ini ada Pak Kholili sebagai pemain. Kalau di film Bingkisan Hitam sebagai apa Pak Kholili? Sebagai guru moderator di kelas. Sebagai guru kelas ya. Selama melakukan acting, Pak Kholili sudah pernah menjadi bintang film Pak? Belum, ini aktor dadakan ini waktu Dadakan ternyata. Kalau Pak Kholili sendiri di SMP 1 Sukorejo sebagai guru apa? guru mapel PJOK ini. Guru olahraga. Jadi guru olahraga sebagai aktor ya. Jadi selama syuting Pak Kholili ada nggak kendala yang panjenengan alami ketika kemudian dapat arahan dari Bu Ita harus begini-begini, ada nggak? Karena basicnya olahraga, olahraga itu kan orang yang keras-keras. Ini kan harus bermain karakter kan begitu. Ada nggak Pak? Ya mungkin baru pertama kali, ya mungkin awal mau menyampaikan tentang narkoba saja awalnya. Lalu buat latihan dadakan ternyata hasilnya ya alhamdulillah bisa juara apa. Berarti ini Pak Kholili untuk berikutnya bisa menjadi aktor di samping guru olahraga. Ya, melihat film Bingkisan Hitam, tentunya di situ ada seorang anak yatim bersama dengan ibunya. Yang anak yatim itu kalau kita lihat dia sholatnya juga sergap, kemudian rajin baca Al-Quran, kan begitu. Jadi ini kita akan bertemu langsung dengan Mas Darmas ya. Dan kalau sudah kelihatan aslinya, Kasih apa nyata yang ada di dalam isi yang diberikan orang itu biasanya nggak sesuai dengan realita yang diucapkan oleh orang yang ngasih. baik. Jadi kalau saya melihat Mas Darmas ini, kalau sepintas ya,
sudah seperti siswa yang sudah matang. Itu kelas berapa sekarang Mas Darmas itu? Sekarang saya kelas 9. Kelas 9 ya. Oh, kelas 9. Jadi sudah sangat matang sekali jadi untuk itu. Jadi Mas Darmas itu yang pesan yang Mas Darmas sampaikan pada para pemirsa semua. Terus ini selama proses syuting itu, kemudian lawan Mas Darmas siapa yang kemudian paling menjengkelkan pada waktu syuting itu, sehingga kemudian ini tidak selesai. Oke, bisa menjelaskan Mas Darmas? Mungkin salah satu pemeran yang paling susah adalah ibu dan saya sendiri, karena ibu saya kalau misalkan saya balik seperti penjelasan saya yang tadi pasti tertawa, karena waktu itu waktu hari syuting itu sampai malam jam 9 malam nggak selesai karena itu tadi, karena kalau melihat lawan pemain tertawa yaitu ibu saya sendiri. Itu sosok ibu yang di film Bingkisan Hitam itu apa guru apa orang tua Mas Darmas sendiri? Itu siswa. Oh, siswa? Iya. Oh, luar biasa pemirsa. Jadi kalau kita lihat film Bingkisan Hitam itu, ibunya itu adalah temannya Mas Darmas, siswa. Jadi tapi dia memerankan seorang ibu benar-benar seperti yang usianya sudah lanjut kan begitu. Jadi tidak seperti teman sebaya kan begitu. Ini luar biasa Bu Ita dalam memilih pemain-pemain ini. Jadi gitu. Jadi untuk yang berikutnya saya kembali lagi pada Pak Kepala Sekolah. Ya, apa yang dilakukan oleh Tramili terhadap pendidikan anak-anak di SMP 1 Sukorejo dalam rangka menanggulangi narkoba, Pak? Karena kalau kita tahu sekarang ini narkoba itu sudah berkembang bukan saja di jalanan, bukan saja di kota-kota, tapi juga merambah pada sekolah-sekolah. Tentunya ini Pak yang selaku kepala sekolah punya kebijakan apa Pak yang kemudian kebijakan Bapak ambil dalam rangka untuk menjaga bahaya narkoba itu? Terima kasih. Saya akan terima kasih karena mengadakan lomba film pendek tentang narkoba. Ini juga salah satu makanya kita antusias untuk mengikuti. Soalnya ini termasuk kita ikut mensosialisasikan anti narkoba tersebut. Yang kedua, tidak lanjutnya saya laksanakan ikrar pelajar anti narkoba di sekolah saya, dan itu diikrarkan dengan membacakan, dituliskan semua, disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti anak-anak ini dengan ikrar itu mudah-mudahan apa yang diucapkan itu dipatuhi, integritasnya ada. Yang kedua, ya akan mengadakan sosialisasi bekerjasama dengan Granat, dengan BNN, selanjutnya tentang bahaya narkoba di sekolah. Saya kira itu termasuk insya Allah juga sosialisasi pada saat-saat tertentu, di momen tertentu dengan orang tua. Orang tua perlu kita informasikan bagaimana bahayanya narkoba dan bagaimana licinnya ini pengguna narkoba atau pengedar narkoba untuk membujuk anak-anak. Dengan cara biasanya memberikan barang gratis dan sebagainya. Saya kira itu. Ini luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lainnya di Kabupaten Pasuruan, mungkin di se-Indonesia, bagaimana menanggulangi siswa dari bahaya narkoba ini. Baik, para pemirsa Sapa Pak Kontak, mungkin kita cukupkan dialog kita dengan pihak sekolah SMP 1 Sukorejo ini. Jadi apa yang dapat kita ambil dari percakapan kita, dialog kita pada pagi hari ini adalah yang disampaikan yang disampaikan Mas Darmas, jangan sekali-kali percaya kepada seseorang. Teliti terlebih dahulu, jangan sampai kita ketika diberikan sesuatu akhirnya menjebak kita. Seperti film Bingkisan Hitam ini, karena ketidaktahuan anak, akhirnya anak tersangkut sebagai pengedar narkoba. Semoga film Bingkisan Hitam ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar lebih berhati-hati, karena narkoba disebarkan bukan saja pada orang per orang, tetapi juga bisa melalui yang lainnya, bisa melalui paketan, bisa melalui kurir dan sebagainya. Ini mesti kita hati-hati. Kalau kita ingin selamat, maka berhati-hati itu adalah hal yang utama. Demikian, semoga tontonan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan salam kita bersama untuk pelajar SMP 1 Sukorejo. Kita kenyatakan be genius. Kemudian untuk narkoba kita katakan no, dan untuk Pasuruan kita katakan bisa semuanya. Mari kita bersama-sama sampaikan
pelajar SMP 1 Sukorejo, Hijinius, narkoba, no, Pasuruan, bisa. Demikian dan selamat bertemu kembali.